Usai pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% di masa arus mudik dan balik lebaran 2025, pemerintah akan menaikkan tarif sejumlah ruas tol mulai bulan Mei mendatang. Era diskon tarif tol di momen mudik sudah berakhir. Namun, usai diskon dalam beberapa waktu ke depan, bakal ada kenaikan tarif tol pada banyak ruas jalan tol di Indonesia. Kenaikan tarif tol ini bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, ada 22 ruas jalan tol yang bakal mengalami kenaikan tarif mulai bulan depan atau Mei mendatang. Ruas jalan tol yang sesuai jadwalnya akan mengalami penyesuaian tarif tol dari bulan Mei hingga Desember 2025. Badan Usaha Jalan Tol BUJT memiliki hak untuk menaikkan tarif jalan tol selama 2 tahun sekali. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Dalam regulasi tersebut tertulis evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 tahun sekali. Kenaikan tersebut berdasarkan 2 hal, pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol. Petugas Satreskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah dijadikan tempat memproduksi uang palsu di Perum Geria Melati 1 Blok C3, Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang penghuni rumah yang membuka pintu langsung dibekuk petugas. Di dalam rumah tersebut, petugas menemukan tumpukan uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Petugas mengamankan 2 tersangka dan barang bukti ribuan lembar uang palsu beserta beragam peralatan cetak dan alat potong serta aneka tinta warna. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku telah memproduksi uang palsu pecahan Rp100.000 dan mata uang Dolar Amerika sejak 6 bulan lalu. Pengembangan hasil di Bogor itu adalah lokasi tempat produksi. Tempat produksi yang lengkap dengan berbagai perangkat elektronik, mulai dari komputer maupun laptop, serta alat cetaknya berupa mesin printer, serta alat potong maupun alat-alat pendukung lainnya. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat informasi dari petugas keamanan kereta api stasiun Tanah Abang terkait temuan tas berisi uang palsu ratusan juta rupiah yang tertinggal di dalam gerbong kereta. Sebelumnya, petugas juga telah mengamankan 1 tersangka lainnya di wilayah Subang, Jawa Barat. Dari Jakarta Pusat, Nani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih diserbu oleh warga. Mereka mengantri sejak dini hari demi mendapat penghapusan denda pajak kendaraan. Antrian panjang para wajib pajak di hari kedua pasca libur Lebaran masih terus terjadi. Kepadatan wajib pajak ini terjadi karena kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tentang penghapusan denda dan pajak kendaraan yang terlewat. Bahkan, para pembayar pajak datang sejak jam 3 dini hari dan antri hingga ke lantai. Dari pagi, dari jam 4 sini, subuh, ngantri. Terus sekarang belum kelayanin? Iya, belum kelayanin. Di fotokopi juga ngantri juga. Terus ini apa? Ngantri lagi di sini. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor mengklaim wajib pajak membludak hingga 500%. Pada saat sebelum program atau kebijakan penghapusan tunggakan pajak dendanya yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2025 sebelum Lebaran, rata-rata untuk pengunjung atau masyarakat yang datang ke sini rata-rata sebelumnya adalah 2.000 sampai 500 orang atau transaksi. Warga berharap ada posko pelayanan lain selain di Samsat Kabupaten Bogor karena jarak yang ditempuh warga cukup jauh. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Rela antre hingga berjam-jam ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur mengurus pajak kendaraan mereka. Adanya diskon khusus bagi seluruh wajib pajak menjadi keringanan bagi warga.
Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat padati pelataran Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antusias warga yang memiliki tunggakan pajak sangat tinggi saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan diskon pajak bagi seluruh warga Jawa Barat. Bahkan seorang pemudik asal Brebes yang mudik ke Cibiru, Bandung langsung memanfaatkan momen pengampunan pajak kendaraan ini. Rencananya usai mengurus pajak kendaraan, pemudik ini akan kembali ke Brebes. Ini tadi ngantri dari jam berapa nih Pak? Ngantri dari jam 7. Jam 7. Ini lihat mau mudik ya? Mau mudik Pak. Mau mudik, tapi bayar pajak dulu? Bayar pajak. Pajak dulu. Terus Pak nih? Ini cabut berkas. Oh, sekaligus cabut berkas. Pak, itu kemarin sempat tahu ada informasi dari mana Pak pajak gratis ini? Dari TikTok. Dari TikTok, lihat di TikTok. Program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah provinsi ini berlangsung dari 20 Maret hingga 30 Juni mendatang. Ya, Alhamdulillah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek atau lebih dikenal dengan Samsat Rancaekek, sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai dengan hari ini, Alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, sekitar 35-45% dengan jumlah KBM hampir 20.000 yang memanfaatkan program ini. Serupa dengan di Rancaekek, warga Sidoarjo pun antusias membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di kantor Samsat di kawasan Halan Cemengkalang. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah wajib pajak kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat, jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka jam 8 pagi, ratusan warga sudah datang dan mengantre. Apa Bu? Bayar pajak atau? Iya, saya bayar pajak Pak. Bayar pajak Bu ya? Sama ganti plat. Antri Bu ya? Ya, lumayan antri karena ini kan habis libur Lebaran. Tapi saya datang pagi, prosesnya cepat ditangani dan ini sudah selesai. Ganti plat 5 tahunan Pak. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Beludak tadi? Iya, karena habis liburan Pak. Pasti kalau habis liburan mesti beludak Pak. Gitu ya? Iya. Untuk membayar pajak tahunan kendaraan, warga rata-rata harus antre sekitar 2 hingga 3 jam. Petugas pun menyiapkan antisipasi membludaknya warga yang datang. Untuk antisipasi untuk saat ini kami maupun Bapenda memberikan layanan tambahan terkait dengan loket layanan pajak tahunan. Jadi untuk Diprediksi lonjakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sidoarjo ini akan terjadi hingga 7 hari pasca libur Lebaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Pramono Putra dan Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca libur Lebaran Idul Fitri, warga yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan di Samsat Kota Depok semakin ramai. Apalagi saat ini tengah diberlakukan pemutihan sehingga warga bebas denda penundaan pajak. Inilah antrean panjang di Samsat Jalan Merdeka, Abadi Jaya, Kota Depok. Antrean sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi, dan ribuan wajib pajak sudah mengantri di pintu masuk. Bahkan terjadi kemacetan parah di Jalan Merdeka. Sementara akses jalan depan kantor Samsat ditutup, dampak dari membludaknya antrean kendaraan di sekitar Samsat. Sementara itu, pemirsa, pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi warga Banten akan mulai berlaku hari ini hingga 30 Juni. Pemutihan atau bebas denda dan tunggakan pajak berlaku untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak tahun 2024 atau sebelumnya. Dengan demikian, pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun 2025. Untuk menghindari membludaknya masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor, seluruh Samsat maupun gerai Samsat di wilayah Provinsi Banten telah diberikan pengarahan. Pembebasan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten ini akan dimulai hari ini hingga 30 Juni mendatang. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Banten. Sebenarnya kita bukan menargetkan kepada pendapatan, jadi kita lebih kepada sebenarnya cleansing data, ya, kemudian membantu masyarakat.
Karena masyarakat tuh sebenarnya nggak bayar pajak juga khawatir ditilang, ya khawatir ya. Seorang calon dokter spesialis anestesi memperkosa keluarga pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku membujuk korban untuk pengambilan sampel darah. Alih-alih mengambil darah, pelaku malah menyuntikkan bius dan kemudian memperkosanya. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Sebelumnya, Priguna membujuk FH yang sedang menunggu sang ayah yang sedang kondisi kritis. FH diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Priguna kemudian membawa FH ke lantai 7 rumah sakit. Di ruangan tersebut, Priguna kemudian mencoba melakukan pengambilan darah. Tak hanya itu, kemudian sang dokter memasukkan cairan bius ke dalam saluran infus. Saat korban tak sadarkan diri selama 3 jam, Priguna melakukan fantasi seksualnya dengan mencabuli korban. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Priyatno, iNews melaporkan. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Universitas Pajajaran telah memutus studi dokter PPDS anestesi selaku pemerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Unpad pastikan yang bersangkutan tidak akan lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Pajajaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa baik di tempat kerja, di tempat praktek maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pembentukan studi, pemutusan studi bagi yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindak pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Kesehatan langsung mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang merupakan calon dokter spesialis anestesi. Kemenkes meminta kepada Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, untuk segera mencabut surat tanda registrasi dokter PAP. Pencabutan surat tanda registrasi akan otomatis membatalkan surat izin praktek dokter PAP. Selain itu, Kemenkes juga meminta Rumah Sakit Hasan Sadikin menghentikan sementara kegiatan residensi pendidikan dokter untuk evaluasi.
Kasus kekerasan seksual yang tidak kalah mencolok terjadi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Seorang guru besar Fakultas Farmasi diduga melakukan kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi dengan modus bimbingan tugas akhir di rumahnya. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pelaku diduga seorang guru besar berinisial EM dengan jumlah korban belasan mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modus pelaku dengan mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini, pelaku sudah dipecat sebagai dosen. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Dalam waktu 1-2 hari ini, pimpinan universitas akan mengeluarkan keputusan tim pemeriksa disiplin kepegawaian kepada proses. Dalam proses itu nanti akan diklarifikasi beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan khususnya untuk disiplin kepegawaian. Setelah selesai pemeriksaan, hasilnya akan diserahkan ke rektor. Rektor akan bersurat kepada menteri. Keputusan akhir ada di kementerian. Saat ini, pihak universitas tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian mahasiswi belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Anda masih di Sindosiang bersama saya Camar Haenda. Pasca libur Lebaran Idul Fitri, warga yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan di Samsat Kota Depok semakin ramai. Apalagi saat ini tengah diberlakukan pemutihan sehingga warga bebas denda penundaan pajak. Dan pemirsa, inilah antrian panjang di Samsat Jalan Merdeka Abadi Jaya, Kota Depok. Antrian sudah terjadi sejak pukul 7 pagi tadi. Ribuan warga wajib pajak sudah mengantre di pintu masuk. Bahkan terjadi kemacetan parah di Jalan Merdeka. Sementara akses jalan depan kantor Samsat ditutup. Dampak dari membludaknya antrean kendaraan di sekitar Samsat. Pemirsa, adanya kebijakan pemutihan membuat antusiasme masyarakat untuk membayar pajak kendaraan lebih ramai dari biasanya. Lantas, bagaimanakah dengan hari ini di kantor Samsat Depok? Kami sudah terhubung dengan rekan Disti Arifa bersama juru kamera Irian Syah Wahyudi di lokasi. Adisti, sepanjang apa antrean di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, betul sekali bahwa untuk antusiasme masyarakat ataupun juga wajib pajak yang akan melakukan proses pengurusan pajak ini begitu terasa di Samsat Kota Depok, Jawa Barat. Dimana kalau kami memantau ini sejak dari tadi pagi keramaian ini sudah terjadi, kepadatan, bahkan antrean kendaraan masyarakat yang akan melakukan pengurusan pajak ini sudah berlangsung bahkan sejak dini hari. Nah, kami tadi melihat juga ini seperti di belakang saya keramaian kepadatan ini adalah mereka yang sudah selesai melakukan cek fisik kendaraan. Kemudian di belakang saya ini adalah untuk proses memastikan apakah tadi surat-surat kendaraan dan juga fisik kendaraan ini sudah sesuai sebelum nantinya mereka ini akan melanjutkan proses pembayaran pajak ataupun juga balik nama atau juga proses mutasi kendaraan begitu. Nah, memang antusias ini terjadi lantaran sedang adanya program dari Gubernur Jawa Barat yakni pemutihan atau proses pembayaran pajak ini hanya perlu bayar pajaknya saja, bayar pokok pajaknya saja, sementara untuk denda dan juga tunggakan pokok ini dihapuskan. Sehingga inilah yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan momen ini, memanfaatkan program ini untuk melakukan proses bayar pajak mereka. Dan kalau kami pantau juga tadi untuk proses antri ini memang semakin siang, semakin ramai, semakin meningkat sejak dari tadi pagi. Bahkan dari informasi yang kami dapatkan hingga saat ini sudah ada sebanyak 900 kendaraan yang terdata untuk mengikuti proses pajak pada hari ini. Namun tadi disampaikan untuk rata-rata per hari biasanya akan ada sebanyak 1.400 hingga 1.500 kendaraan yang akan mengikuti proses pembayaran pajak. Dan memang untuk bayar pajak di Samsat Depok ini tidak ada kuota, artinya memang masyarakat bisa langsung datang hari ini. Namun untuk mengantisipasi lonjakan, karena kalau melihat di hari-hari sebelumnya antri ini jauh lebih panjang, bahkan mengular hingga ke jalan luar. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut dari pihak Samsat Kota Depok ini melakukan upaya berupa buka tutup
kantor Samsat Depok ini untuk membatasi wajib pajak yang akan melakukan proses. Artinya jika situasinya sudah mulai ramai, sudah mulai padat, maka akan ditutup sementara. Namun nanti jika sudah mulai kondusif barulah akan dibuka dan diterima lagi layanan ataupun pelayanan untuk proses pembayaran pajak bagi masyarakat Depok dan juga sekitarnya. Sementara demikian, Syamar. Baik, terima kasih Disti Arifa atas laporannya dari kawasan Samsat Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sepanjang libur mudik Lebaran. Dan Pramono juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Barreskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Barreskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Novandu Kusuma, Anyus melaporkan. Komisi Anti Rasuah KPK memeriksa Joko Sugiarto Chandra terkait dengan kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Joko Chandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Usai diperiksa KPK, Joko mengaku tidak mengenal Harun Masiku dan membantah kabar pernah bertemu dengan Harun di Singapura. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan Harun yang kini tengah menjadi buronan KPK. Selain tidak mengenal Harun Masiku, Joko juga tidak mengenal Doni Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Informasi yang didapat dari penyidik yang bersangkutan dimintakan keterangannya terkait pertemuan, informasi pertemuan antara yang bersangkutan dengan saudara HM di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST kepada saudara HM untuk membantu mengurus sesuatu, ya, untuk membantu mengurus sesuatu. Tapi detailnya belum bisa disampaikan saat ini. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak?
Tidak, saya tidak kenal. Jadi nggak kenal Pak? Masalah jalan, Pak. Tadi sudah beberapa pertanyaan Pak. Iya, masalah jalan, Pak. Tenang aja, Pak. Tenang aja, kita sambil jalan. Agak kenal, Pak. Saya nggak kenal, Pak. Jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya kan? Katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura, Pak. Apa benar, Pak? Oh, ya nggak betul. Kenal aja enggak gimana udah. Tapi kalau sama Doni Tri Istiqomah kenal, Pak? Udah ya. Doni Tri Istiqomah. Tidak. Kalau soal Pak Hasto kenal, Pak? Kalau soal Pak Hasto? Enggak. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara keduanya diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masyarakat Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan pembahasan yang terjadi pada pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Muzani, PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan, namun hubungan antar kedua tokoh dipastikan tetap terjaga. Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Bu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima Republik Indonesia di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tadi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi masih dalam suasana Lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati sangat baik, kebaikan negara. Ya
kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% di masa arus mudik dan balik lebaran 2025, pemerintah akan menaikkan tarif sejumlah ruas tol mulai bulan Mei mendatang. Era diskon tarif tol di momen mudik sudah berakhir. Namun, usai diskon dalam beberapa waktu ke depan, bakal ada kenaikan tarif tol pada banyak ruas jalan tol di Indonesia. Kenaikan tarif tol ini bukan hanya di Pulau Jawa, melainkan juga di Pulau Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Pengatur Jalan Tol, BPJT, ada 22 ruas jalan tol yang bakal mengalami kenaikan tarif mulai bulan depan atau Mei mendatang. Ruas jalan tol yang sesuai jadwalnya akan mengalami penyesuaian tarif tol dari bulan Mei hingga Desember 2025. Badan Usaha Jalan Tol BUJT memiliki hak untuk menaikkan tarif jalan tol selama 2 tahun sekali. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Dalam regulasi tersebut tertulis evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 tahun sekali. Kenaikan tersebut berdasarkan 2 hal, pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol. Presiden Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki, disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Turki adalah negara kedua dari 5 negara yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo dalam rangka lawatan ke Timur Tengah. Erdogan menyambut hangat Prabowo Subianto dalam lawatannya ke Timur Tengah. Kunjungan kenegaraan membalas kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang mengunjungi Indonesia pada Februari lalu. Presiden Erdogan juga mengundang Presiden Prabowo untuk hadir dalam forum diplomatik di kota Antalya. Pertemuan Prabowo dengan Erdogan membahas beberapa hal, di antaranya geopolitik, geoekonomi, dan juga kerjasama dalam industri dan perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam kunjungannya di Turki, Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato di hadapan parlemen Turki. Alhamdulillah, malam ini pukul 19.30 waktu Ankara, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo telah tiba di Ankara dan langsung disambut oleh Yang Mulia Presiden Erdogan tepat di bawah tangga. Tadi kita saksikan beliau bersalaman hangat, kemudian berpelukan. Momen itu sekaligus kembali memperlihatkan kedekatan personal antara kedua pemimpin, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Erdogan. Termasuk ada jajar kehormatan dari pasukan kehormatan Turki. Kemudian setelah itu beliau ke hotel untuk bermalam. Besoknya dijadwalkan siang hari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo akan pidato di parlemen Turki. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Prabowo dalam lawatannya ke negara Timur Tengah, di mana sebelumnya Prabowo melakukan kesepakatan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dalam berbagai bidang strategis. Iya, saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua
berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan baik. Ya, saya kira itu. Kenapa? Beliau mengatakan beliau ingin ke Jakarta. Ya, saya bilang setiap saat kita terima dengan baik. Ya, terima kasih. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ juga mendengarkan secara langsung pengumuman 8 nota kesepahaman atau MOU dan Letter of Intent yang telah disepakati dan ditandatangani kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia belum menentukan sikap perdagangan dengan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah melakukan negosiasi dengan tim ekonomi dan tim perdagangan Amerika Serikat. Salah satu negara yang mendapatkan penetapan kenaikan pajak impor oleh Amerika Serikat adalah Indonesia, dengan besaran tarif timbal balik kenaikan sebesar 32%. Kementerian Perdagangan Indonesia saat ini belum bisa menentukan sikap dan langkah yang akan diambil. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isi Karim mengatakan pihak Kementerian Perdagangan saat ini menunggu hasil negosiasi antara perwakilan Indonesia yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai utusan yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi bilateral dengan pihak Amerika Serikat. Pihak Kementerian Perdagangan pun belum bisa menyampaikan apa langkah yang akan diambil ke depan. Masih dalam perjalanan kan, sesuai kesepakatan itu kan Presiden akan mengirim Menlu dan Menko kan untuk berangkat ke Amerika untuk melakukan negosiasi. Nah, seperti yang kemarin disampaikan, prinsipnya itu negosiasi tidak dalam multilateral, tapi dalam bentuk bilateral, itu yang diinikan. Situasi paling ideal yang diharapkan oleh pemerintah apa tuh dalam negosiasi ini? Saya belum bisa berandai-andai ini, kalau ini harus satu pintu aja. Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menaikkan pajak impor bagi sejumlah negara. Salah satu negara yang terkena adalah Indonesia dengan kenaikan pajak impor sebesar 32%. Putusan dari Presiden Amerika Serikat ini menimbulkan kekhawatiran di sektor perekonomian dan perdagangan di negara-negara yang terkena kenaikan pajak impor termasuk Indonesia. Kita akan membahas lebih jauh mengenai proses hukum dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat yang diduga memperkosa seorang keluarga pasien. Sudah terhubung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohawan. Selamat siang, Pak Hendra. Baik, Pak Hendra, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait dengan status Dr. Priguna. Apakah benar sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, Pak Hendra, mohon izin audionya bisa Anda aktifkan, bisa Anda unmute. Iya, mohon izin Pak Hendra, suara Anda belum terdengar. Oke. Iya, silakan Pak Hendra. Oke. Jadi Mas Syamar, bahwa untuk laporan TC itu diterima kita pada tanggal 18 Maret. Dan kita bertindak cepat dengan melakukan pemeriksaan kepada korban dan juga langsung pendidikan dengan pasien di mana tersangka itu sedang melaksanakan magang di rumah sakit. Nah, kemudian pada tanggal 23 itu kita sudah melakukan penyidikan, dan pada tanggal 4 kita sudah menetapkan sebagai tersangka. Jadi memang ini bukan informasinya bahwa belum ditetapkan itu salah ya. Kita sudah bertindak dengan cepat, ya tanggal 24 sudah kita tetapkan sebagai tersangka, sehingga itu bergulir dengan waktu ya kita kurang lebih 20 hari kita sudah merilis ya untuk kasus ini bersama Direskrimum
sama dengan Pak Sekretaris sedikit dan juga pendamping dari instansi tertentu yang ada di Jawa Barat ini. Dan tersangka ini saat ini sedang ditahan oleh kita untuk proses untuk menambah hasil pemeriksaan setelah dari korban dan saksi yang tadi sudah diproses. Baik, Pak Hendra, tadi Anda sebutkan bahwa saat ini sudah diamankan pelaku disebut melakukan upaya bunuh diri dan juga sempat menjalani perawatan. Bagaimanakah kondisinya saat ini, Pak? Jadi itu di awal-awal saja, di awal-awal manakala kita melakukan penangkapan di rumah sakit. Jadi setelah tahu bahwa pihak polisi respon dengan cepat, yang bersangkutan menyatakan ada itu kepada pihak sakit. Tapi supaya profesional kita sudah didampingi oleh pihak rumah sakit dan kita melakukan pengamanan dengan lancar lah gitu, sehingga yang bersangkutan juga kooperatif dan Baik pemirsa, kami akan mencoba kembali terhubung bersama dengan Pak Hendra. Pak Hendra, apakah masih bersama kami? Masih. Ya, baik. Pak Hendra, kasusnya ini sudah sampai mana berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan pelaku yang sepertinya masih menunggu hasil DNA? Apakah nanti juga akan ada pemeriksaan lanjutan bagi korban? Baik, Pak Hendra, mohon izin suara Anda belum terdengar. Ya, pemirsa, kami masih menunggu untuk bisa terhubung kembali bersama dengan Pak Hendra. Ya. Oke. Ya, silakan Pak Hendra. Ini jalan ya Mas ya. Iya, silakan Pak. Baik, jadi untuk korban ini sudah selesai penyidikannya dan kita sedang melengkapi dengan saksi-saksi lain. Dan betul tadi dikatakan oleh Pak Camar bahwa kita sedang menunggu proses untuk hasil dari DNA-nya. Di beberapa barang bukti yang kita temukan itu dikonfirmasi dengan DNA yang tersangka ini. Insya Allah mungkin hari Senin atau Selasa akan kita rilis hal itu, dan kita juga masih meminta dari beberapa keterangan saksi ahli untuk menguatkan tuntutan daripada si tersangka ini. Mungkin demikian. Baik, Pak Hendra, ini mengingat kasus pemerkosaan ini bukan pemerkosaan biasa dan juga adanya penyalahgunaan sebagai profesi dokter. Apakah ada ancaman hukuman khusus bagi pelaku, Pak? Jadi memang untuk pokoknya kita masih di pasal utama, yaitu pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 2022 dikatakan bahwa itu pencabulan seksual, dan itu ancaman hukumannya 12 tahun. Dan ini ada kita diskusi dengan beberapa pengamat hukum dan juga beberapa dari kedokteran sendiri, dari ID. Kita ada diskusi memang untuk ini cadangannya, yaitu JoJo beberapa pasal yang sudah kita bahas. Nanti akan kita rilis juga nanti bersama dengan setelah keluarnya hasil DNA tersebut. Insya Allah nanti akan kita siapkan dengan baik secara profesional, dan agar si korban ini mendapatkan keadilan yang maksimal lah gitu. Dan tidak dijadikan suatu jurisprudensi buat lainnya, agar tidak terjadi lagi hal ini terjadi di beberapa rumah sakit yang dilakukan oleh dokter magang. Baik, kasus ini membuat masyarakat geram dan kita berharap bahwa segera menemukan titik terang. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohawan telah berkenan bergabung bersama kami di Sindo News TV. Salam sehat selalu. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung bersama dengan Bribtu Mercy di studio NTMC Polri. Selamat siang Bribtu Mercy, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Damar, dan selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Pertama, kami akan ajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas pada siang hari ini di kawasan Bundaran Pondok Indah dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M, Fatmawati atau yang akan menuju ke arah Bintaro pada siang hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Terlihat di sini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga diharapkan khususnya bagi Anda pengendara roda 2 untuk agar selalu tertib dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi siang hari ini terpantau cukup dalam kondisi lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dan kecepatan berkisar 45 sampai 50 km per jam. Dan kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang. Saat ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai dan juga lancar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Mampang menuju ke arah Menteng ataupun dari arah Menteng akan menuju ke arah Mampang pada siang hari ini terpantau dalam kondisi lancar. Begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Menteng akan menuju ke arah Pancoran. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda demi keselamatan Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan terakhir pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Kebon Bawang menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priuk siang hari ini terpantau dalam kondisi lancar, terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mengalir dengan kecepatan normal. Dan begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priuk. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi banyaknya kendaraan besar yang juga melintasi di kawasan ini. Demikian pemirsa yang dapat kami laporkan dari NTMC Korlantas Polri, dan untuk informasi selengkapnya kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat siang, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke rekan Damar di studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Presiden Prabowo menyatakan Indonesia siap menampung ribuan warga Gaza terdampak perang di Palestina. Kemungkinan tersebut juga akan dibahas dalam lawatannya ke sejumlah negara di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan keinginannya mengevakuasi ribuan warga Gaza Palestina yang terdampak perang dan siap menampungnya ke Indonesia. Prabowo mengatakan pemerintah Indonesia siap menampung 1.000 warga Gaza untuk gelombang pertama, terutama mereka yang luka-luka, trauma, dan anak-anak yatim piatu. Pernyataan itu diungkap Prabowo saat akan memulai lawatannya ke sejumlah negara di Timur Tengah. Prabowo mengaku akan berdiskusi langsung dengan 5 negara Timur Tengah terkait rencana tersebut. Mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Meski begitu, rencana evakuasi itu masih akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah Palestina.